Sampai sini? Baik, kalau sudah paham, barangkali kita diskusi sejenak. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya perkenankan. Ada yang mau tanya? Baik, silakan. Saya Pak Ustadz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya. Baik, saya mau jawab. Kan kalau Ramadan ini kita tetap kerja, tetap bertemu dengan orang banyak. Nah, kadang saya suka lupa untuk menahan emosi, akhirnya suka nangis, terus suka kelepasan marah. Nah, apakah hal itu bisa membatalkan puasa saya atau hanya mengurangi pahala puasanya? Dan kira-kira hal apa saja yang bisa membatalkan atau mengurangi pahala puasa? Terima kasih Pak Ustadz. Baik, baik. Ini bagus pertanyaannya. Penting kita ketahui dari keterangan-keterangan Nabi SAW, ada dua jenis yang bisa memengaruhi pahala puasa kita. Hal pertama, yang langsung seketika menggugurkan nilai puasanya. Disebut dengan mubtilatus siyam, segala hal yang membatalkan puasa, langsung batal. Makan, batal. Sengaja minum, batal. Berhubungan seksual suami istri siang hari, batal. Ya, wudu misalnya, tapi kumur-kumurnya pakai sirup, batal. Ya, nah ini batalkan puasa. Awas, hati-hati ya. Baik. Dua, ini yang sering jarang diantisipasi, hal yang merusak pahala puasa. Batal sih enggak, cuma pahalanya rusak. Apa saja diantaranya? Langsung di kitab Siyam. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari bab tentang puasa, nomor hadis yang pertama dari kanan paling bawah. Ya, Nabi SAW mengatakan fala yarfuth, jangan berkata-kata kotor. Asyamu junnatun, puasa itu perisai dari hal-hal yang tidak baik, perisai. Fala yarfuth, maka jika ada orang puasa jangan berkata-kata kotor. Wala yajhal, jangan berbuat yang tidak pantas. Tidak pantas itu dosa sih langsung enggak, cuman membuat orang lain berpeluang dosa. Misal, ya, teman-teman misalnya usia 40 tahun, tapi keluar komplek naik sepeda anak usia 4 tahun. Putar-putar dosa sih enggak, cuman orang-orang pada bingung tuh orang kenapa ya? Dan berprasangka buruk pada kita. Wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu falyakun marrataini ini shaim. Maka jika ada orang mencela, mengajak berselisih, mencela, berselisih, tuh, dusta, tidak sekaligus membatalkan puasa tapi mengurangi pahala-pahalanya. Misal, insya Allah kita puasa dapat pahala 100%. Tapi ada orang yang saat bersamaan mencela saat puasa, cela dosanya 50%. Berselisih 50%. Dusta 100%. Tambah gosip misalnya 100 lagi. Dapatnya 100, kurangi 50, tinggal 50. Kurangi 50, habis. Kurangi 100, minus 100. Kurang 100, minus 200. Ini yang dimaksud Nabi mengatakan, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Tidak sedikit orang puasa tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Hadis qudsi yang lain, Allah tidak membutuhkan puasa seseorang yang memperbanyak dosa dalam puasanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dan seperti biasa sebelum kita membaca hikam, ada muqaddimah fiqhiyah dengan baca kitab Abi Suja. Kitab takrib karang Imam Abi Suja. Kita sudah sampai kepada bab faraidus shaum qala Imam Abu Suja rahimahullah taala nafa'anallahu bihi. Wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhi wa talamidatihi amin. Ila angkal wal imsak, ini faraidus shaumi termasuk kewajiban yang harus dijalankan, dikerjakan dalam berpuasa adalah setelah niat al-imsaku menahan diri anil akli dari makan. Wasyurbi dan minum. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Sekecil apapun, biarpun segede biji sawi, biji wijen, tetap membatalkannya. Wal jima, menggauli istrinya, membatalkan dan harus dihindari. Wa ta'ammudul qai'i, dan sengaja memuntahkan diri. Semuanya ini hal-hal yang harus dilaksanakan di saat kita melakukan puasa. Menahan diri dari makan dan minum, menahan diri daripada al-jima', menggauli istri, dan juga dari memuntahkan diri. Itu semua adalah dengan sengaja dan sadar. Jika ada orang lupa makan, ya nggak batal puasanya. Lupa lalu dia minum, tidak batal puasanya. Tidak sadar tiba-tiba menggauli istrinya, tidak batal puasanya. Atau muntah dengan tidak sengaja, maka juga tidak membatalkan puasa. Walladhi yuftiru bihi shaimu. Adapun yang yuftiru, membatalkan bihi, yang batal bihi dengan hal tersebut as-shaimu, puasa. Maksudnya membatalkan puasa. Ini disebutkan asyratu asya. Ada 10. Ringkasnya, apanya kita simpulkan, nanti ada yang satu masuk ke yang lainnya. Biasanya kita sebut dengan 9 hal yang membatalkan puasa. Disebut 10 nama. Ada rinciannya, nanti akan kita hadirkan dengan cara baru. Kita baca dulu nasnya Abi Suja. Ma wasala amdan ilal jawfi awir ra'si, yang sampai dengan sengaja ke rongga dalam, bagian dalam rongga tubuh kita.
Memasukkan sesuatu ke dalam rongga tersebut membatalkan puasa. Lalu bagaimana cara masuk? Pertama ini, memasukkannya gimana? Ya nggak bisa kecuali melalui pintunya. Nah, di sini bicara dalam rongganya, biasanya cara lain kita bahas pintunya. Nah, pintunya 5 yaitu. Maka dalam bahasa yang sering kita hadirkan dalam fikih praktis adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang 5. Karena 5 lubang itulah yang menuju kepada jauf. Jauf itu adalah ini, sama ra's di dalam kepala. Jauf adalah melalui mulut. Nah, termasuk, mohon maaf, lubang depan, lubang belakang. Selain itu nggak ada pintu lagi. Pusar bukan pintu juga. Maka sebagian caranya menjelaskan adalah memasukkan, membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang 5. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, lubang buang air besar, batal. Di sini yang pertama. Kedua, lanjutannya adalah huknatu. Kita baca aja, tapi kan nanti kesimpulannya kepada fikih praktis 9 hal yang membatalkan puasa dan 9 orang yang boleh berbuka puasa. Wal huknatu, huknah itu adalah bukan menyuntik begitu, akan tapi memasukkan obat ke lubang depan atau bahkan biasa di lubang belakang. Jadi obat yang dimasukkan melalui, apakah obat itu cairan diteteskan? Atau mungkin sebagian wanita ada obat dikasih tablet atau kapsul dimasukkan ke wilayah tersebut, batal. Itu batal. Sengaja tentunya. Wal qayyu amdan, dan muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Kalau muntah tidak sengaja, tidak. Wal wat'u amdan, bersenggama sengaja. Bersenggama sengaja. Fil farji, di farj. Farj di sini adalah farj, lubang. Baik itu lubang binatang, lubang manusia. Lubang depan, lubang belakang sama. Farj. Membatalkan puasa. Wal inzalu, keluar mani an mubasyaratin, karena mubasyarah. Mubasyarah itu adalah membuat sebab keluar mani dengan cara langsung mubasyarah ke tempat tersebut. Mubasyarah, basyarah yubasyiru, bisyir, kulit. Menyentuh ke wilayah tersebut, kulit wilayah tersebut. Mohon maaf ini, kemaluan. Tapi kalau ada orang lagi ngobrol begini, tiba-tiba keluar mani, enggak ada mubasyarah. Jadi membatalkan mubasyarah, atau dalam bahasa lain adalah kita praktisikan keluar mani dengan sengaja. Kemudian selanjutnya wal haidu, dan haid membatalkan puasa. Wal nifasu, nifas. Wal junun adalah gila. Wal riddatu, murtad. Ini sebetulnya sama yang kita sampaikan, sama dengan 9, cuman bedanya adalah huknah itu dijadikan satu. Padahal huknah dalam pembahasan fikih kita, huknah kita masukkan ke yang sebelumnya. Mawasala amdan ilal juf, memasukkan satu ke rongga dalam, baik ke kepala atau rongga dalam. Termasuk di dalamnya adalah huknah. Bagi 10 itu karena ada huknahnya tadi. Baik, kita sedikit kembali kepada fikih praktis kita yang mudah. 9 orang yang boleh berbuka puasa dalam fikih praktis dan 9 hal yang membatalkan puasa. Barusan kita bahas yang membatalkan puasa ada 9. Yang pertama, masukkan sesuatu ke lubang 5. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, dan lubang buang air besar. Cuman semua ada rambu-rambu. Lubang mulut mana sih yang dimaksud yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa di lubang mulut adalah nelennya. Nelennya. Maka selagi kita memasukkan, kalau kita memasukkan sesuatu ke lubang mulut kita, apapun yang kita masukkan, selagi tidak ditelan, maka itu tidak membatalkan puasa. Jadi yang membatalkan nelen, masukkan apa? Sebab kalau ditelan masuk ke rongga dari al-jauf. Yang pertama adalah lubang mulut. Yang kedua adalah lubang hidung. Yang membatalkan puasa, masukkan sesuatu ke lubang hidung, lubang hidung. Lubang hidung yang dimaksud lubang hidung adalah jika Anda
tes antigen, sekarang ada contohnya ketahuan antigen apa rapid test itu antigen yang dimasukkan suatu kalau sekerak gitu. Lebih dari tempat itu yang membatalkan puasa. Cuman kemarin bagaimana urusan antigen itu karena tidak meninggalkan apa dan sebagainya, meninggalkan sesuatu di dalamnya. Pokoknya begini saja rambunya. Kalau kita memasukkan sesuatu ke lubang hidung bagian atas yang jika kita benar mencoba memasukkan sesuatu ke tempat tersebut, kita akan menemukan satu rasa yang nyegrak itu, kayak ditusuk. Itu adalah wilayah dalam. Maka jika masukkan ke lubang hidung bagian bawah, maka tidak batalkan puasa. Jadi masukkan sesuatu ke lubang hidung, ada yang sering disebut dengan istilah ngu, yang punya membersihkan hidung dan sebagainya lagi. Maka itu tidak batalkan puasa. Tapi yang masuk ke dalam membatalkan puasa. Ke wilayah. Kalau itu air yang masuk, kita akan ngerasa sesuatu yang nyegrak itu. Kemudian lubang telinga. Yang dimaksud lubang telinga adalah masukkan lubang telinga. Ukurannya mana sih? Lubang bagian dalam. Ukuran dalamnya bagaimana? Yang tidak bisa dijangkau oleh telinga, jari kelingkingmu itu dalam. Yang bisa dijangkau oleh kelingking normal dan kupingmu normal. Bukan kupingnya gede lubangnya lalu selingkingnya enggak. Kuping normal, kelingking normal, umumnya orang itu normal. Maka kelingking ini tidak akan membatalkan karena kelingking bagian luar, kecuali kelingkingnya kita tambah dengan kita kasih kuku panjang batal. Lubang telinga, kemudian lubang buang air kecil. Dari lubang kemaluan laki-laki diteteskan sesuatu, ke lubang tersebut batal. Obat atau apa saja. Perempuan juga demikian, dan perempuan harus waspada lagi bahwasanya bisa saja di saat dia istinja akan batal puasanya jika dia tidak waspada. Maka kalau wanita istinja cukup dengan perut jemari ini. Kalau seandainya dibelokkan jemari yang masuk ke wilayah dalam, maka itu membatalkan puasa. Nah, wilayah dalam adalah wilayah yang kalau mungkin dalam bahasa fikihnya adalah wilayah yang lebih daripada yang dijangkau oleh kepala kemaluan laki-laki. Nggak harus sampai itu. Artinya wilayah yang tidak terlihat di saat wanita itu dalam posisi tertentu seperti jongkok dan sebagainya. Jadi yang wajib dibasuh saat dia buang air kecil itu yang tidak membatalkan puasa. Yang tidak wajib dibasuh itu yang membatalkan puasa. Yang tidak wajib dibasuh berarti agak dalam, wilayah dalam. Baik, semua wanita tahu masalah ini. Maka wanita kalau membersihkan diri nggak usah dibengkokkan jemarinya. Dibengkokkan jemarinya akan batal. Cukup saja begini, perut jemari selesai. Tapi kalau wilayah luar, wilayah yang terbuka di saat dia duduk jongkok, maka itu wilayah luar. Tentu itu ada wilayah tersebut jika kemasukan jemari tidak batal. Seperti yang dimasukkan oleh perut jemari tidak batal. Wilayah dalam batalkan puasa. Kemudian lubang belakang pun juga demikian. Lubang belakang juga demikian. Tapi jangan beli. Jadi memasukkan suatu ke lubang belakang, misalnya mengobati, biasanya obati. Atau sama seorang laki-laki lagi membersihkan diri beristinja, ternyata iseng, jarinya dibelokkan masuk ke dalam adalah membatalkan puasa. Poin pertama tentang masalah perkara-perkara yang membatalkan puasa. Perkara-perkara yang membatalkan puasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, masuknya cairan ke dalam tubuh melalui hidung, seperti memasukkan obat lewat hidung, obat tetes, atau mata dan telinga, seperti meneteskan cairan atau obat ke keduanya, atau melalui dubur dan kemaluan wanita, seperti suntikan. Ini otomatis batal, karena masuk ya, cairan ke dalam. Yang kedua, sesuatu yang masuk ke dalam tubuh karena berlebihan, dalam berkumur-kumur dan menghirup air dengan hidung, sehingga berwuduknya atau ketika berwuduk dan lainnya. Jadi tadinya dia tidak niat batalin puasanya, tapi karena dia sengaja kumur-kumur banyak sampai tenggorokannya dagunya dinaikkan sehingga dia kumur-kumur terus tertelan, maka itu berarti batal, masuk dalam unsur kesengajaan. Kalau dia cuma sekedar kumur-kumur sedikit lalu dia buang, maka insya Allah tidak, cuma masuk dalam bab makruh tadi. Yang ketiga, keluarnya air mani karena melihat wanita secara terus-menerus, ya. Selalu memikirkannya, mencium dan berhubungan suami istri. Ini jelas batal. Makanya masuk dalamnya ini nonton, ya. Ada orang begitu Ramadan, nonton film India dari pagi sampai maghrib. Hah? Dari menari ini ke menari itu, dari film ini ke film itu. Ini semua lihat syahwat, lihat lawan jenisnya. Tidak ada film tanpa wanita. Itu pasti dia jualnya. Wanita dijadikan komoditi bisnis itu. Yang keempat, muntah dengan sengaja. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man istaqa'a amdan falyaqdi. Barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka ia harus mengganti puasanya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 720. Sedangkan orang yang muntah tanpa disengaja karena tak mampu menahannya, misalnya, maka hal itu tidak membatalkan puasa. Seperti misalnya orang lewat di sebuah tempat, baunya sangat tidak sedap, lalu dia muntah, gitu kan? Tidak disengaja, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau orang sengaja ngorek-ngorek tenggorokannya, gitu kan, sehingga akhirnya muntah, maka itu batal.
Yang kelima, makan atau minum atau bersenggama dalam keadaan terpaksa untuk itu tetap batal, ya. Yang keenam, jadi misalnya suami ngajak istrinya, istrinya terpaksa tidak mau, nggak mau batal, tapi suaminya ajak dia batalin, dua-duanya kena pembatalan puasa. Jadi bukan karena dia diajak terus dia tidak batal, ya. Yang keenam, orang yang makan dan minum ketika menduga masih malam, tapi kemudian nyatanya baginya bahwa fajar telah terbit. Tapi ini dia yakin, ya. Jadi kalau orang itu cuma menduga-duga, dia ragu, ini sudah masuk subuh belum ya, masih gelap, lalu dia makan, ternyata mendung dan dia sudah masuk subuh sebenarnya, gitu kan? Jamnya misalnya di rumah mati, baterainya dia belum ganti, baru dia lihat ternyata sudah terbit fajar, gitu kan? Maka ini tidak, kalau dia tidak tahu, tapi kalau dia sudah tahu masuk dalam kategori batal. Yang ketujuh, orang yang makan dan minum ketika menduga bahwa hari tengah malam, kemudian nyatanya baginya fajar, yang sudah kita bahas. Yang kedelapan, orang yang makan dan minum karena lupa, tapi kemudian ia tidak berhenti darinya karena menduga bahwa berhenti makan dan minum itu tidak wajib selama ia telah makan dan minum hingga meneruskan berbuka sampai malam. Ya kalau ada teman kita lagi makan, tidak usah ditanya dulu, kesian. Kamu gak puasa? Pas ditenggorokan nanti, keselak dia. Karena nanti kita belajari hal-hal yang dibolehkan, ya. Di antaranya orang kalau makan tanpa ingat dan lupa dia, ya. Kalau dia makan, kata Nabi SAW, siapa yang lupa pada saat puasa dia makan, maka dia lanjutkan puasanya, karena sungguhnya Allah yang telah memberikan dia makan dan minum, ya. Tapi dia betul-betul lupa antara dia sama Allah SWT. Nah, selama dia lupa, ya dia makan. Tapi kalau kita lihat orang lagi makan, lagi bulan puasa, jangan langsung diingatkan. Mungkin dia memang lupa, gitu kan. Maka setelah dia selesai, baru kita ingatkan, ya. Mungkin memang dia punya udzur syar'i, segala macam dijelaskan sama dia. Yang kesembilan, masuknya sesuatu yang bukan makanan atau minuman ke dalam tubuh melalui mulut. Misalnya menelan permata atau benang. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, puasa itu karena sesuatu yang masuk dan bukan karena sesuatu yang keluar. Yang dimasukkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah bahwa puasa itu batal dengan masuknya sesuatu ke dalam tubuh dan bukan karena keluarnya sesuatu darinya. Seperti darah dan muntah. Kalau keluar darah nggak batal, keluar muntah nggak batal. Kecuali tadi sengaja seseorang memuntahkan maka batal. Atau orang sengaja bekam keluar darah, lalu kemudian dia lemas terpaksa harus batalin puasa. Nah itu baru masuk dalam masalah pembatalan. Yang ke-10, menolak berniat puasa meskipun tidak makan dan minum. Jika penolakan tersebut ditafsirkan sebagai berbuka puasa, tapi jika sebaliknya maka puasa tidak batal. Jadi kalau misalnya orang diingatkan, kamu sudah niat puasa belum? Ah sudahlah, gampang aja, memang dia tidak mau niat. Nyata sampai lewat fajar, ya sudah berarti tidak boleh dia puasa. Berarti tidak nginapkan niat. Tentu ini sudah sangat mudah ya, orang pasti niatkan dari malam dia akan berpuasa sebagaimana saya jelaskan tadi di poin pertama atau poin sebelumnya. Termasuk membatalkan puasa adalah murtad atau keluar dari Islam walaupun dia kembali masuk ke dalam Islam. Misal dia murtad jam 8 pagi, dia kembali jam 4 sore. Misal, tetap dianggap puasanya batal. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala Az-Zumar ayat 65, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan terhapuslah amalanmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Maksud di sini adalah murtad, keluar dari Islam. Semua perkara yang disebutkan di atas adalah perkara-perkara yang membatalkan puasa dan mewajibkan orang yang melakukannya untuk mengganti puasanya yang batal. Tetapi tidak ada kafarah atau denda atasnya. Karena kafarah tidak diwajibkan kecuali atas dua perkara. Yang pertama, hubungan suami istri dengan sengaja tanpa terpaksa. Hal ini sesuai dengan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ja'a rajulun ila Nabi SAW faqala halaktu ya Rasulullah. Qala ma ahlakta? Qala waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan. فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال خذ تصدق بها أو بهذا. قال فهل ألا أفكر مني؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. Fadahikan Nabi SAW hatta badat nawajidhu wa qala idhab fa'atimhu ahlak. Ini riwayat sudah pernah saya ceritakan ya. Riwayat ini tentang datangnya seseorang sahabat yang mengatakan, aku telah binasa ya Rasulullah. Kenapa kau binasa? Saya sudah menggauli istri saya ya Rasulullah di siang hari Ramadan. Maka Nabi SAW langsung kasih solusi. Apa kau bisa bebasin budak? Ada budakmu? Gak ada ya Rasulullah. Kau bisa gak puasa 2 bulan berturut-turut? Ini 1 bulan saja sudah jebol ya. Apalagi 2 bulan dan berturut-turut, tidak bisa ya Rasulullah. Kau bisa nggak memberikan makan 60 orang miskin? Nggak bisa ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW terdiam, orang ini pun diam duduk. Nggak lama kemudian ada orang yang datang bawa satu keranjang kurma.
Lalu Nabi SAW melihat ke orang itu lalu mengatakan, ambillah ini, sedekahkan. Sebagai tebusan tadi, kamu biologis sama istrimu siang hari Ramadan tuh. Lalu uniknya orang ini mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada orang yang lebih miskin daripada saya. Bahkan di antara dua gunungnya Madinah ini tidak ada rumah yang lebih butuh makanan ini daripada kami. Maksudnya saya miskin, kalau saya sedekahkan saya juga makan apa? Maka Nabi SAW tersenyum, tertawa sampai urat leher beliau terlihat. Dan beliau mengatakan kalau begitu bawalah dan makanlah dengan keluargamu. Orang ini sudah batal puasanya, nggak mau bayar kafarah gitu. Dikasih kurma untuk sedekain, dia juga ambil. Saya lebih berhak ya Rasulullah. Tapi bentuk kasih sayang Nabi SAW, Nabi mengizinkan dia pada saat itu. Ini tentu disebutkan oleh hadis Bukhari, atau Imam Bukhari meriwayatkan di nomor 1936 dan Imam Muslim 1111. Ini perkara pertama yang harus ada kafarah. Hubungan biologis di siang hari Ramadan. Makanya sabar. Habis maghrib sampai pagi baru. Bujang-bujang nggak ngerti masalah ini. Kasihan. Belum mengerti masalah ini. Tunggulah saatnya. Allahu a'lam kapan. Yang kedua, makan dan minum tanpa udzur atau alasan diperbolehkan. Alasan diperbolehkan misalnya musafir, dia batalin puasanya atau dia sakit, punya udzur ya. Pendapat ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik rahimahumullah. Dalil yang mereka pergunakan adalah anna rajulan aftara fi Ramadan fa amarahu Nabi SAW ayyukaffir. Bahwasanya bahwa seseorang tidak berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian Nabi SAW memerintahkannya membayar kafarah atau denda. Hadis ini riwayat Imam Malik nomor 660. Dalil lain adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyebutkan seseorang datang kepada Nabi SAW kemudian ia berkata, aku tidak berpuasa satu hari pada bulan Ramadan dengan sengaja. Maka Rasulullah SAW bersabda, i'tiq raqabah, au sum syahraini mutatabi'ain, au at'imu sittina miskina. Merdekakanlah seorang budak, atau puasalah 2 bulan berturut-turut, atau berilah makan 60 orang miskin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dan Imam Muslim meriwayatkan di nomor 1111. Jadi semua hal-hal yang membatalkan puasa. Pembatal puasa 3 adalah berjima, berhubungan dengan istri, kemudian makan dan minum. Atau yang semakna dengan ini. Kalau ini batal betulan, bukan cuma pahalanya yang batal. Puasanya juga apa? Batal. Yang paling parah adalah jima. Jima ini batal yang paling parah. Ya, apa yang dimaksud dengan jima? Mohon maaf secara fikih, jima itu adalah kemaluan lelaki, maksudnya kepala zakar, masuk secara keseluruhan ke dalam kemaluan wanita. Seandainya, mohon maaf, kalau kepala zakar baru masuk seperduanya, belum keseluruhnya dalam kemaluan wanita, belum dikatakan terjadi jima. Ya, makanya saya sering hadir dalam masalah perzinahan di Arab Saudi. Kalau ada tuduhan zina seorang wanita Indonesia dengan orang lain, saya biasanya dipanggil sebagai penerjemah. Itu selalu ditanya, apakah terjadi penetrasi masuknya kepala zakar, masuk seluruhnya ke dalam kemaluan sang wanita? Kalau tidak masuk seluruhnya, itu maka belum hukum zina. Ya, tapi tetap dosa, tetap bersalah, tetap dihukum, tapi belum hukum zina. Maka demikian juga seorang laki misalnya dia menggoda istrinya di bulan Ramadan, mencumbui istrinya di bulan Ramadan. Sebelum kita bahas ini, apakah boleh seorang suami mencumbui istrinya di bulan Ramadan? Jawabannya boleh bagi yang bisa menahan hawa nafsunya. Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Bukhari berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa yubashiruni wa huwa sha'im, wa kana amlakakum li irabi." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencumbuiku dan menciumku, bukan cuma sekedar mencium, bahkan mencumbuiku padahal beliau dalam kondisi berpuasa, dan dia adalah orang yang paling bisa menahan hawa nafsunya. Jadi dihalalkan bagi seorang laki tentang istrinya semua boleh dia lakukan. Yang penting 2 syaratnya. Pertama, tidak terjadi jima. Jima tadi, kepala zakar masuk dalam apa? Kemaluan istri, itu langsung batal meskipun tidak ejakulasi. Yang kedua, tidak boleh ejakulasi meskipun tidak terjadi jima. Barang siapa menggoda istrinya, merayu istrinya, kemudian melakukan hal-hal tanpa jima, tanpa senggama, tahu-tahu ejakulasi, batal puasanya. Tapi selama dia mencumbui istrinya tidak sampai ejakulasi dan tidak terjadi jima, maka tidak jadi masalah, puasanya sah meskipun keluar air madhi. Air madhi adalah cairan yang keluar tatkala syahwat sedang menggebu-gebu tapi tidak terjadi ejakulasi. Maka itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau terjadi ejakulasi, maka puasanya batal. Kalau terjadi jima, maka bukan cuma batal dia dosa besar dan dia harus bayar kafarah. Harus bayar kafarah. Kafarahnya pertama membebaskan seorang budak, dan sekarang budak tidak ada. Maka berpindah pada pilihan kedua. Antasuma syahraini mutatabi'ain. Engkau berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan tidak boleh ada bolong sama sekali. Kalau Anda sudah puasa 45 hari, tahu-tahu hari 46 bolong tanpa ada udzur syar'i, ulang lagi dari awal. Kalau tidak mampu, baru kemudian antut'ima sittina miskinan. Engkau beri makan kepala 60 fakir miskin. Ini yang paling ringan. Cuma beli nasi bungkus 60 kemudian bagi-bagi sama fakir miskin. Tapi seorang tidak boleh melanggar, ya. Makanya saya ingatkan kepada orang-orang yang syahwatnya tidak bisa dia atasi, sangat tidak bisa dia kendalikan, maka jangan menggoda istrinya di pagi hari. Ya, menggodanya menjelang berbuka tidak apa-apa. Kalau pagi hari, siang hari tidak boleh, ya. Tidak boleh, khawatir dia terbawa, akhirnya dia melakukan apa yang dia lakukan. Apalagi kalau syahwat sudah bergejolak, terkadang seorang sudah tidak pikir panjang. Kata orang, kalau syahwat laki sudah bergejolak, 2/3 akalnya sudah hilang. Bahkan terkadang hilang seluruhnya, ya.
Mas, nggak boleh mas, oh tenang aja. Nanti bayar kafarah mas, tenang. 60 bungkus gampang. Uang banyak sekali, bismillah, bismillah. Tawakal, tawakal gimana? Dosa besar ini nggak boleh. Ya, jadi kalau itu tidak boleh. Jadi, tapi mencium nggak ada masalah. Ya, selama orang bisa menahan apa? Hawa nafsunya. Ini pembatal yang paling parah. Ya. Saya ulangi, kalau terjadi ejakulasi tanpa senggama, batal puasa seperti melakukan onani, istimna dan yang lainnya, batal puasa tapi tidak bayar kafarah. Tapi kalau terjadi senggama, meskipun tidak ejakulasi, batal puasa dan bayar apa? Kafarah. Yang kedua, makan dan minum. Makan dan minum ini juga membatalkan puasa. Semua yang maknanya makan dan minum. Di antara kata para ulama yang maknanya makan dan minum adalah suatu yang masuk melalui saluran makan dan minum dan masuk ke kerongkongan. Contoh, seorang ya kemudian misalnya ada obat dia makan, ya batal. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, wa balik fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman. Kalau kau berpuasa, silakan kau wudu dengan menghirupkan air di hidung. Dan bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air di hidung, kecuali kau sedang berpuasa. Kenapa? Khawatir apa? Bablas masuk, bisa batal puasa, ya. Oleh karenanya para ulama mengatakan termasuk membatalkan puasa impus, karena impus itu fungsinya persis seperti makan dan minum. Orang tidak makan dan minum tapi diimpus badannya tetap aja bisa gemuk, ya. Kenapa? Karena ada apa? Asupan gizi yang dimasukkan. Tetapi kalau suntik misalnya suntik insulin itu bukan gizi, tapi dia sekedar menambah obat. Suntik obat itu tidak membatalkan puasa. Saya ulangi, suntik obat, suntik bios tidak membatalkan puasa, suntik insulin tidak membatalkan puasa. Karena itu bukan makan dan minum, ya. Demikian juga Ustaz, bagaimana dengan obat yang dimasukkan di mata? Itu juga tidak membatalkan puasa. Ada orang obat tetes mata. Kenapa? Karena mata bukan saluran makan dan minum, ya. Kalau orang makan tidak ada makan di mata, ya. Itu obat masukkan di mata. Kalau dia obatnya dimasukkan ke obat matanya masukkan ke mulut baru batal puasa, ya. Jadi yang membatalkan puasa yang semakna makan dan minum. Selain itu tidak membatalkan puasa. Di antara hal-hal yang disangka membatalkan puasa ternyata tidak. Contoh, seorang menelan air liur itu tidak membatalkan puasa. Sebagian orang tidak mau telan air liur, enggak apa-apa. Kecuali air liurnya keluar dimasukin lagi, ya itu baru batal. Tapi kalau masih dalam ditelan tidak membatalkan puasa, ya. Ada orang lagi mengatakan, Ustaz katanya puasa enggak boleh ngupil. Siapa bilang ngupil? Ngupil itu bukan makan dan minum. Kita sepakat yang membatalkan puasa adalah makan dan minum. Ngupil dalam bahasa apapun, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Sanskerta, bahasa India, tidak ada yang mengatakan ngupil artinya makan dan minum. Kecuali upilnya dimakan ya batal. Tapi kalau enggak. Sama membersihkan kotoran telinga juga tidak membatalkan puasa. Di antaranya ibu-ibu terkadang sering menyesatkan anak-anaknya. Nah, enggak boleh nangis nanti batal puasa. Padahal nangis tidak membatalkan apa? Puasa. Banyak orang puasa baca Quran nangis. Apakah puasanya batal? Justru dianjurkan dia baca Quran sambil menangis. Yang penting air minumnya jangan air matanya jangan dimakan. Ini halal tidak membatalkan puasa. Baik, kita lanjutkan. Makan dan minum membatalkan puasa serta jima membatalkan puasa kecuali jika dilakukan dalam kondisi lupa. Kata Nabi SAW, "Man nasiya fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahullah wa saqah." Barang siapa yang lupa tatkala dia berpuasa kemudian dia makan dan minum, maka hendaknya disempurnakan puasanya karena itu rizki yang Allah berikan kepada dia. Sungguhnya Allah memberikan dia makan dan berikan dia minum. Seandainya bawa pulang dari kantor kerja keras sampai di rumah kemudian lupa buka kulkas, ada cendol, ada gado-gado, makan seluruhnya, tambah lagi makan sambalnya, selesai kenyang baru ingat, saya puasa. Sah tetap puasanya. Itu tadi gado-gado, cendol semuanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan pura-pura lupa, ya. Jangan pura-pura lupa. Jangan menjebak diri untuk apa? Lupa. Lupa itu terkadang menguntungkan, terkadang merugikan. Lupa tatkala puasa itu menguntungkan. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana kalau seorang suami berhubungan dengan istrinya dalam kondisi lupa kalau sedang puasa? Mungkin atau tidak? Mungkin terjadi, meskipun kemungkinannya kecil. Kalau suaminya lupa, mungkin, tapi kalau istrinya juga lupa, itu agak susah, ya. Kecuali istrinya pura-pura lupa. Jadi itu di antara hal yang harus kita perhatikan. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita lanjut pembahasan buku Miracle of Puasa ini di halaman 35 yang bagian bawah tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Di antara hal yang membatalkan puasa adalah yang pertama tentunya masuknya sesuatu ke dalam lambung lewat mulut, hidung, telinga, anus dengan sengaja. Akan tetapi kalau tidak sengaja maka sifatnya adalah enggak batal. Tapi jika dilakukan dengan sengaja atau bermain-main, maka ini adalah sesuatu yang sifatnya membatalkan puasa kita. Yang kedua, gila walau sesaat. Seperti yang kita bahas beberapa episode yang lalu, bahwa seseorang yang sedang tidak berakal, maka hal itu menjadikan dirinya tidak wajib untuk berpuasa. Akan tetapi, beda keadaannya dengan hal ini adalah ketika gilanya dari seseorang yang sebelumnya adalah waras, sebelumnya adalah orang yang berakal, maka hal ini menjadikan puasanya batal walau sesaat. Dan semoga Allah menjaga akal kita, karena murni tetapnya kita menjadi seorang yang berakal adalah hak dari Allah, izin dari Allah, dan kemauan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak pernah mampu untuk menjaga diri kita sendiri. Ikhwanan dan akhwat dirahmati oleh Allah, yang ketiga adalah bagi wanita khususnya keluarnya darah haid, nifas atau ketika melahirkan. Hal ini menjadikan
batalnya puasa bagi seorang wanita di bulan Ramadan dan wajib baginya untuk mengqadhanya setelah bulan puasa lewat. Kemudian yang keempat, pingsan atau mabuk darat, laut, udara sepanjang hari, maka jika sempat sadar atau sembuh sekejap, maka sah puasanya. Contohnya setelah masuknya adzan subuh, dirinya dalam keadaan sadar, namun pukul 5 pagi pingsan atau mabuk darat, mabuk laut, mabuk udara sampai jam 5 sore. Kemudian baru siuman jam 5 sore dan sadar hingga datangnya maghrib, maka hal ini membuat dirinya masih sah puasanya dan tidak termasuk seseorang yang batal atau wajib mengqadha setelah lewatnya bulan Ramadan. Akan tetapi jika sepanjang hari, sejak sebelum subuh hingga datangnya maghrib, dia baru siuman setelah maghrib, maka hal itu membuat dirinya batal puasanya dan wajib mengqadha di bulan-bulan setelah bulan Ramadan lewat. Yang kelima adalah pastinya seperti yang kita bahas di pertemuan yang lalu, ketika seorang laki-laki dan wanita, pasangan yang sah, suami istri melakukan hubungan badan di siang hari di bulan Ramadan, hal ini adalah satu hal pelanggaran besar, kartu merah kalau di sepak bola. Hal ini adalah salah satu yang mendapatkan sanksi sangat berat, tapi khusus bagi laki-laki, yaitu mendapatkan kafarah, wajib melaksanakan puasa kafarah selama 60 hari. Sebenarnya pilihannya adalah ada 3 hal. Yang pertama adalah membebaskan budak, tapi budak sekarang sudah tidak ada lagi. Yang kedua adalah 60 hari berpuasa secara berturut-turut, nggak bolong sehari pun. Yang ketiga adalah memberi makan ke 60 orang. Akan tetapi sifatnya ini adalah turun dari yang paling atas sampai ke bawah. Bukan sifatnya pilihan. Maka seandainya seseorang melakukan hubungan dengan istrinya di siang hari, kemudian dia memilih untuk memberi makan ke 60 orang, itu adalah sesuatu yang nggak bisa jika dia masih mampu untuk berpuasa selama 60 hari. Maka jika dia mampu membebaskan budak dan perbudakan masih ada saat itu, maka wajib baginya membebaskan budak. Dan ada satu kejadian yang sangat fenomenal. Di zaman dahulu ada seorang raja yang nggak tahu hukum bahwa seseorang dilarang untuk melakukan hubungan suami istri di siang hari. Kemudian setelah dia melakukannya, dia mendengar bahwa itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka si raja mendatangkan semua ulama yang ada di zamannya. Kemudian dia bertanya, "Wahai ulama, berikan saya fatwa, apa yang harus saya lakukan ketika saya alpa dan saya khilaf melakukan hubungan dengan salah satu istri saya di siang hari bulan Ramadan. Apa yang perlu saya lakukan untuk mengganti kelalaian saya ini?" Salah satu ulama langsung mengatakan, Anda wajib puasa 2 bulan berturut-turut, 60 hari berturut-turut tanpa udzur. Maka si raja tadi bertanya, saya pernah mendengar bahwa ada opsi dalam melaksanakan kafarah ini. Si ulama mengatakan, nggak ada. Adanya hanya satu, puasa 60 hari. Karena si ulama ini adalah salah satu ulama yang senior, maka para ulama yang lain pun terdiam sambil merasa heran di dalam hatinya karena merasa kenapa kok hanya satu yang disebutkan dan tidak disebutkan pilihan yang pertama, yaitu membebaskan budak atau memberi makan ke 60 orang. Setelah itu pulanglah para ulama dan mereka sempat duduk bersama dan bertanya kepada ulama yang senior tadi, mengapa engkau katakan bahwa pilihannya hanya 60 hari berpuasa, sedangkan Allah memberikan satu pilihan, yang pertama membebaskan budak, atau yang ketiga memberi 60 orang miskin makan, dan engkau hanya mengatakan puasa 2 bulan saja. Si ulama tadi mengatakan, dia adalah seorang raja, dia memiliki ribuan budak, dia memiliki harta yang tidak ternilai banyaknya. Jika saya katakan 3 pilihan itu, dia mungkin akan membebaskan budak, dan esok dia akan melakukan hubungan badan lagi, dan dia akan membebaskan salah satu budaknya, dan malah jatuhnya dia akan meremehkan syariat Islam. Akan tetapi dengan puasa 2 bulan, maka dia nggak punya pilihan, dan saya harap hal itu akan membuatnya jera, sehingga nggak melakukannya di pertemuan Ramadan yang akan datang. Itu salah satu kejadian nyata yang menimpa seorang raja dan diwajibkan baginya puasa 2 bulan berturut-turut. Walhasil, hati-hatilah ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Banyak para solihin di kota Tarim ketika Ramadan, mereka bahkan pisah ranjang dengan istrinya jika tidur siang. Mereka menjaga sampai seperti itu, menjaga mata mereka, menjaga kedekatan mereka untuk membuat puasanya lebih sempurna. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang membatalkan puasa yang berikutnya adalah murtad, yaitu keluar dari agama Islam. Wal'iyadzubillah, semoga kita dijaga iman kita, karena seseorang yang keluar dari agama Islam langsung batal puasanya. Akan tetapi jika dia kembali ke agama Islam, dia wajib mengqadha berapa hari yang ditinggal ketika dia menjadi seorang yang murtad. Kita doakan agar saudara-saudara kita yang belum masuk Islam
bisa diberi hidayah untuk memeluk agama ini, dan yang murtad bisa kembali dan melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, agar kita bisa kumpul dengan teman dan saudara kita kelak di dalam surga, tempat terbaik bagi orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum, hati-hati dari hal-hal yang saya sebutkan ini. Semoga kita aman puasanya hingga datang Syawal, tidak terdapat kelalaian untuk menjalankan hal-hal yang dapat membatalkan. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.